Bersama saya Fatima menit waktu ke depan. Nah, sebelum lanjut kita pantun dulu ya. Beli buah di pasar pagi, warnanya cantik kayak pelangi. Podcast Gizi ini bukan sekedar janji, lucu imut tapi penuh energi. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang membentuk kesadaran gizi pada generasi muda. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Mas yang soleh dan tampan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga, Kabupaten Demak. Selamat siang menjelang sore, Mas. Selamat siang juga, Dek Zara. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya, Mas. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh nih memperkenalkan diri sekaligus menyapa kawan-kawan Ojrim terlebih dahulu. Oke. Halo, selamat pagi menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Banu Darmawan, biasa dipanggil Yudis. Saya dari instalasi gizi, ahli gizi di Rumah Sakit Sunan Kalijaga, Kabupaten Demak. Seperti itu. Nah, tadi namanya Mas Yudis ya, Mas? Iya, Yudis. Halo Mas Yudis. Halo juga, Dek Zara. Kalau boleh tahu rumah Mas Yudis mana nih? Angka stunting. Usaha tersebut dilakukan secara komprehensif sejak usia remaja. Kepala Dinkesda Demak penanganan terhadap anak stunting. Namun Dinkesda juga kini melakukan upaya pencegahan adanya anak stunting baru. Penanganan stunting itu tidak hanya sebatas pada anak yang stunting, tetapi bagaimana kita sekarang sudah berupaya untuk melakukan pencegahan jangan sampai ada stunting baru, kata Ali. Nah, menurut Mas Yudis, artikel tersebut gimana nih, Mas? Menurut pendapat saya, itu artikelnya itu sangat bagus karena Pak Kepala Dinas Kesehatan Pak Ali Maimun itu sudah mengupayakan pencegahan stunting di kota sendiri di Kabupaten Demak seperti itu. Jadi ada beberapa kayak strateginya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, terus ada struktural, terus ada yang UPT UPTD Demak itu seperti itu, di puskesmas juga udah mengkolaborasi adanya seperti itu. Jadinya stunting itu kan dimulai dari 1000 HPK ya, atau 1000 hari pertama kehidupan. Jadi masa kehamilan itu penting. Jadi untuk generasi muda gitu. Jadi untuk strateginya itu seperti itu. Jadi untuk membuat strategi itu bisa
terlaksana itu dari 1000 HP-nya tersebut gitu. Jadi nanti kalau udah selesai gitu nanti ada namanya pemberian makanan tambahan gitu atau PMT lokal berbasis lokal. Biasanya itu PMT-nya nanti dari puskesmas gitu. Nanti pembuatan pengolahannya itu dari sumber lokal seperti itu. Kalau boleh tahu HBK itu apa, Mas? Ada sumber makanan yang diperoleh dari tubuh ibu ya, kan yang mengandungkan ibu, ndak yang lain ya gitu. Jadinya semuanya itu nutrisi atau gizinya harus terpenuhi gitu. Jadi untuk makanannya, untuk lauk hewaninya, terus lauk protein nabatinya, terus sayur-sayurnya, makanan pokok juga harus dikemas dengan baik dan dijaga pola makannya seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mas, di Demak ini apakah banyak yang anak-anak kena stunting itu? Kalau pas waktu saya dulu ikut enumerator itu ya tergantung pada desanya masing-masing. Biasanya kalau yang dari Kementerian Kesehatan kan itu menyampling data. Jadi kita dari data terus untuk memplah-plah antara wilayah-wilayah per desa-desa itu. Jadinya ya sekitar kalau satu desa itu biasanya dapat kalau enggak ya 3 sampai 4 gitu. Kadang ada desa yang enggak ada stuntingnya seperti itu. Jadi itu tanggapan Mas Yudi. Langsung saja ke pertanyaannya ya Mas. Ya, boleh. Mengapa pola makan sehat penting bagi generasi muda nih Mas? Pola makan sehat itu penting banget bagi generasi muda karena kalau nggak kita makan dengan pola makannya yang sehat itu pasti kita akan rentan sakit, terus akan daya tahan tubuhnya akan menurun atau nanti gampang sakit-sakitan seperti itu. Terus untuk jaga pola makan itu juga nggak sembarangan. Jadi mulai dari yaitu saya tadi bilang ada makanan pokok, terus lauk hewani yang dari protein nabati, hewani itu seperti itu, terus sama sayur dan buah-buahan, terus sama olahraga seperti itu. Makanan sehat itu apa aja sih Mas kalau boleh tahu? Oh iya, makanan sehat itu semuanya sehat semua ya. Cuma ada yang beberapa yang berbeda seperti kayak makanan yang ada banyak garamnya, terus ada gulanya, atau makanan yang cepat saji. Tahu kan? Kamu pasti pernah makan yang cepat saji kan? Ya, itu seperti itu. Jadi makanan cepat saji itu kan diolahnya kan itu terus-menerus ya dan juga itu nggak sesuai dengan takaran. Kalau misal makan seblak, nah itu kan makan seblak kan cuma ada pedesnya, kecutnya, terus sama asinnya, gurihnya kan. Nah itu nggak ada sumber yang ada di dalamnya seperti kayak ayamnya, terus dagingnya, terus ada tahunya atau tempenya. Ya walaupun sedikit tapi nggak memenuhi dengan kebutuhan kita sehari-hari seperti itu. Jadi kan sekarang anak muda sekarang itu lebih suka seblak. Jadi itu nggak sehat ya Mas? Kalau seblak bikinan dari luar itu emang seperti itu ya. Tapi kalau kita bikin sendiri itu lebih sehat. Kan gampang ya, cuma bahannya kan cuma di blender kan sekarang udah canggih ya. Terus di blender bumbu-bumbunya, terus kita tambahin aneka ragam protein hewani seperti kayak ayam, ikan kan banyak omega 3-nya ya. Kan kalian sudah tahu kan. Terus sama daging-dagingan itu untuk memperkuat jaringan otot seperti itu. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Boleh. Mengapa kesadaran gizi penting bagi remaja dan anak muda? Penting banget. Soalnya itu tadi dari pertama kalau misal kita nggak mengskip atau menjaga jarak antara makanan, ya udahlah aku makan yang sembarangan aja nanti kan tetap sehat, itu enggak, pola makan itu seperti itu salah. Jadi itu pola makan sehat itu dari mindsetnya kita yang pertama, jadi pola pikir itu penting gitu. Jadi kita tuh enggak
jangka panjangnya kita tuh nggak memikirkan jangka panjangnya, tapi tuh kita memikirkan ya udah wes makan aja sepenting enak gitu kan. Jadinya kita harus makannya itu ya sesuai dengan gizi seimbang, isi piringku, terus pedoman gizi seperti itu. Apa sih Mas hubungan antara gizi dan kesehatan mental pada anak remaja? Ya, kesehatan anak mental dengan gizi itu sangat berpenting atau sangat kolaborasinya sangat erat. Soalnya kenapa? Karena kan ini banyak sekali ya anak muda yang stres, ditinggal pacar, gitu, nggak ada statusnya juga seperti itu. Nah, jadi kalau kita mulai pertama itu udah stres ya nanti seterusnya akan stres terus. Jadi kita perlu adanya dukungan orang tua, bisa dukungan dari teman-teman sebaya atau dukungan dari kepala sekolah atau guru-guru atau BK seperti itu. Itu sangat berpengaruh pada kesehatan mentalnya ada remaja seperti itu. Baik Mas, itu dia sedikit pertanyaan dari kami Mas. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi yang lebih dalam mengenai kesadaran gizi pada generasi muda. Kembali lagi di podcast Ojlim, obrolan jambu blimbing. Tadi kita sudah sedikit berbincang-bincang bersama Mas Yudis mengenai membentuk kesadaran gizi pada generasi muda. Kelihatannya Mas Yudis bersemangat banget ya hari ini. Boleh dong Mas, silakan minum minumannya dulu. Oh ya boleh. Ini enggak apa-apa? Iya. Minum aja Mas. Kalau Zara juga minum juga enggak apa-apa? Seger banget ya Mas. Seger banget, seger. Kita ini kan lagi siaran live streaming di YouTube Kawan TV nih Mas. Nah ini ada pertanyaan YouTube dari kawan Karina berasal dari Geno. Oh iya boleh. Pertanyaannya nih Mas, apa saja makanan yang termasuk dalam kategori makanan sehat dan bergizi? Oh ya, makanan sehat yang bergizi itu tadi sudah saya bilang untuk dari isi piringku sendiri. Isi piringku sendiri itu dari Kementerian Kesehatan itu sepertiga makanan pokok, terus sepertiga lauk protein itu, seperenamnya itu dari buah-buahan, terus sama protein hewani sama nabatinya gitu. Terus dan juga jangan lupa minum air mineral minimal 2 liter per hari. 2 liter maksudnya ya, 2 liter. Terus sama olahraga sama aktivitas fisik itu minimal 30 menit dalam sehari. Terus mengurangi garam sama lemak gitu ya. Gula, garam sama lemak, GGL gitu atau sebetulnya gitu. Terus apalagi yang bergizi ya itu, jadi makanan semuanya itu bergizi. Kita tuh bingungnya itu cara pengolahannya. Ada pengolahannya itu dari minyaknya, terus masakannya gitu kan. Sering banget kan kalau kita masak sore hari nih, terus besok harinya kita nggak bisa makan atau sarapan pagi, terus kita yaudah wis nget aja gitu, atau dipanasi lagi lah sayurnya atau lauknya, itu malah justru salah seperti itu. Jadi kita harus makan tuh selalu fresh. Jadi makanan yang ada bahan makanan di kulkas ya kita keluarin gitu sesuai dengan kita pas beli gitu. Kalau di rumah sakit tuh ada namanya istilah FIFO gitu. Jadi ada barang yang masuk sama barang yang keluar seperti itu. Jadi untuk yang barang yang udah masuk ya berarti itu nanti digunakan besoknya. Jadi barang yang udah dari lama itu dikeluarin dulu seperti itu. Jadi itu semua bagus untuk remaja pada saat ini ya Mas? Iya bagus semua. Yeah. Bagus semua. Nah lanjut saja ke pertanyaan dari kami ya Mas. Iya boleh. Bagaimana pola makan sehat dapat memengaruhi kesehatan mental pada generasi muda nih Mas? Oh iya. Untuk itu yang pertama itu kita mindsetnya dulu.
dari tadi kan saya udah bilang mindsetnya atau pola pikirnya dulu. Kalau kita mau sehat ya kita harus makannya harus sehat dan bersih, nggak boleh sembarangan gitu. Jadi kita nggak tahu ya efek jangka panjangnya, kita nggak terlalu memikirkan apakah itu nanti besoknya atau besoknya lagi kita akan rentan penyakit dari makanan tersebut gitu. Jadi kita harus pilah makanan seperti itu, harus benar-benar menjaga makanan itu masuk ke dalam tubuh. Kan kita nggak sembarangan ya, ada makanan basi masa kita makan, kan nggak mungkin ya. Makanya itu makanan tuh harus selalu fresh, harus selalu segar, harus selalu yang di hidangan itu bisa menerima di dalam tubuh gitu. Kan kita dalam tubuh kan juga kita harus memikirkan juga apakah tubuh itu bisa makan atau enggak gitu. Kalau nggak bisa kan kita akan mual muntah, itu bisa. Tapi kalau kita bisa makan gitu ya berarti tubuh bisa menerima seperti itu. Kan Mas Yudi tadi bilang kita harus pilih makanan yang fresh. Kalau kita tidak milih makanan yang fresh itu akibatnya apa ya Mas? Ya itu tadi akibatnya rentan dalam penyakit gitu. Mungkin penyakitnya kita kan nggak tahu atau ada penyakit seperti penyakit yang seperti yang kayak itu keracunan itu bisa, terus ada lagi yang penyakit yang kita mulus, terus kita biasa kalau itu diare ya, paling sering kan diare ya. Nah itu efeknya seperti itu, terus bisa pusing, terus tubuh itu lemas sekali, terus ada lagi pokoknya badan tuh terasa kayak berat sekali karena makanan yang dimakan itu nggak selalu fresh atau selalu bersih seperti itu. Nah itu saja ya Mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh banyak banget ya. Pertanyaan dari berapa? 6 atau berapa? Banyak sih Mas. Banyak, enggak apa-apa. Apa sih tantangan utama yang dihadapi generasi muda dalam mengadopsi pola makan sehat? Ya, tantangannya itu mager, ya enggak? Ya, kalau kita enggak mager kita bisa melakukan itu aktivitas fisik, terus makan pola hidup sehat itu, terus mulai menjaga atau mempertahankan atau menambah berat badan seperti itu. Jadi prinsipnya kalau kita mulai sehat tuh ya seperti itu, menerapkan itu pola hidup sehat, makan yang bergizi, terus tidur juga tepat waktu, terus pola makan mulai dari pagi, siang, sama sore itu harus kewajiban kita ya, 3 kali makan utama, nggak boleh di skip atau dirapel-rapel. Misal kalau kamu nggak berangkat sekolah gitu kan, berangkat sekolah tuh pasti kesusu ya, pasti kan nggak sarapan pagi. Nggak apa-apa, diusahakan sarapan pagi di rumah, makan roti tawar atau minum jus atau dan lain sebagainya. Pokoknya harus makan seperti itu, sarapan. Terus kalau siang juga makanannya harus lebih berat lagi, kayak makanan pokok, lebih nasi atau umbi-umbian, ketela dan lain-lain. Kan sumber bahan makanan pokok ada banyak ya, nggak cuma nasi, kan kentang bisa toh, ya itu karbohidratnya seperti itu. Anak sekarang kan kalau makan kan minimal ada yang satu hari itu 1 kali Mas. Nah itu akibatnya apa ya Mas? Aku pernah pas di itu rumah sakit ada seperti itu. Jadi orang tersebut atau pasien tersebut tuh bilang kalau ke saya kalau dia tuh emang makannya tuh ya cuma 1 kali. Nah itu efeknya tuh apa? Yang pertama tuh badan kita lemas, terus kedua itu kita mikirnya juga susah, kayak bingung, ini habis ini mau ngapain ya, habis ini mau ngapain kayak gitu. Terus yang ketiga itu apa? Kena yang namanya penyakit asam lambung. Nah asam lambung itu jangan sepele, itu asam lambung juga yang pertama itu juga dari pola makan, terus sama pola stresnya gitu. Jadi nggak melulu asam lambung itu tentang makanan, tapi pola stres sama pola pemikirannya yang terus menerus seperti itu juga sangat mempengaruhi gitu. Itu efeknya. Kalau boleh tahu akibat paling fatal dalam asam lambung itu apa Mas? Akibat fatal dari asam lambung itu yaitu jadi perut terasa sakit, terus nanti
ada beberapa penyakit lainnya seperti nanti ada kanker, terus ada nanti pencernaannya juga nggak beres, atau misal nanti usus buntu bisa kan. Jadi usus buntu tuh nggak bisa makanan banyak-banyak, itu juga bisa mempengaruhi. Itu juga kekurangan makanan di dalam tubuh juga mempengaruhi, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya aja ya Mas. Oke. Bagaimana cara efektif mengedukasi generasi muda tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan hidup sehat? Oh ya, edukasi sekarang tuh banyak ya, apalagi di Zara kan main gadget ya, main sosial media ya. Kita cepet banget tuh mengetahui atau melihat adanya perubahan di sosial media. Ada makanan yang ini, ya kita makan. Terus ada yang kita seperti makanan yang lagi viral, kita yaudah deh datang aja gitu kan itu. Nah, terus tapi kita dalam menyikapi seperti itu kan banyak ya edukasi di dalam sosial media, sepertinya di YouTube juga bisa ada cara langkah-langkahnya seperti itu. Kita lihat apa sih penyakit yang rentan terhadap tubuh kita, untuk nggak kita kalau makanannya kurang sehat atau kurang kuat gitu, seperti